Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kita jumpa lagi pada hari ini di video pembelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pelajaran 2, kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Silakan buka halaman 11. Kaum-kaum bangsa Arab. Ditinjau dari garis keturunannya, para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 golongan, yaitu A. Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci, seperti kaum Ad, Samud, dan Iram. B. Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Khotan. Mereka dikenal dengan Bani Khotan dan berdomisili di kawasan Yaman. C. Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Mereka dikenal dengan Adnaniyah. Mereka inilah yang mendiami kota Mekah. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, kaum Arab Musta'ribah sudah terpencar ke berbagai wilayah, sehingga keturunan mereka menjadi bermacam-macam suku dan kabilah. Suku yang paling disegani bangsa Arab saat itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy mempunyai peranan yang sangat penting. Mereka berkuasa penuh dalam mengurus Ka'bah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur orang-orang yang datang untuk menziarahi Ka'bah. B. Kehidupan masyarakat pra-Islam. Masyarakat Arab terdiri dari bermacam-macam suku. Suku yang tinggal di perkotaan hidup menetap di wilayah tertentu. Mata pencaharian mereka adalah bercocok tanam serta berdagang. Adapun suku yang tinggal di pedalaman hidup tanpa menetap di wilayah tertentu. Mereka hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kendaraan mereka yang digunakan adalah unta, binatang yang sanggup melintasi padang pasir yang luas. Mata pencaharian suku pedalaman adalah beternak. Mereka dikenal dengan sebutan kaum Badui. C. Kehidupan masyarakat Mekah pra-Islam. Kehidupan masyarakat Mekah pada masa pra-Islam tidaklah teratur seperti saat ini. Kehidupan mereka sangat keras dan terbelakang, sehingga zaman tersebut dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Mereka sering melakukan pertikaian hanya karena masalah sepele, sehingga mereka tega membunuh anak-anak mereka sendiri lantaran mereka takut tidak dapat memberi makan. Bayi-bayi perempuan mereka pun dikubur hidup-hidup lantaran takut aib. Minum minuman keras, berjudi, dan mengadu nasib sudah menjadi kebiasaan mereka. Ditambah lagi perang antar suku yang sering kali terjadi menambah merosotnya peradaban bangsa Arab saat itu. Namun demikian, masyarakat kota Mekah juga memiliki sifat terpuji yang dapat diteladani seperti pemberani, suka menepati janji, membela kehormatan, serta memuliakan tamu. Mereka tidak segan-segan memotong hewan ternaknya untuk memuliakan tamu. D. Kepercayaan, agama, dan tradisi bangsa Arab. Pada mulanya, bangsa Arab menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah semata. Namun, seiring waktu, banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan keyakinannya. Hal itu bermula dari perbuatan seorang Quraisy bernama Amr bin Luhai. Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Pada mulanya, Amr membawa berhala Hubal dari Syam. Masyarakat pun akhirnya mulai menyekutukan Allah dan menyembah berhala tersebut.
Perbuatan itu kemudian ditiru oleh suku-suku yang lain hingga jumlah berhala mereka pun bertambah banyak. Hubal, Lata, dan Uzza adalah berhala yang paling besar dan yang paling diagungkan. Selain itu, ada pula beberapa tradisi yang menjadi bagian dari keyakinan mereka, seperti satu, mengundi nasib dengan Al-Azlam, yaitu anak panah yang tidak ada bulunya. Dua, percaya kepada perkataan peramal, dukun, dan ahli nuzum. Tiga, menggantungkan ruas tulang, kayu, kain, pedang, atau yang lainnya pada sebuah pohon yang bernama Zatu Anwat agar mereka mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. 4. At-tiyaroh atau meramal nasib dengan sesuatu. 5. Mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena takut aib. 6. Mereka membolehkan seorang anak menikahi ibunya sendiri. Perekonomian masyarakat Arab. Masyarakat Arab mempunyai beragam mata pencaharian. Ada yang berternak, berdagang, dan ada pula yang bercocok tanam. Mereka biasa menernakkan unta dan kambing. Hasil perkebunan mereka adalah buah kurma, gandum, dan anggur. Sedangkan perdagangan adalah media yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat itu. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami. Ya, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.